perseteruan antara kaum agamis dengan penganut mazhab filsafat masih sangat sengit dan sepertinya tidak akan pernah mencapai titik temu. Filsafat adalah disiplin ilmu tertua yang mempelajari hakikat, keberadaan, pengetahuan, nilai, dan realitas secara mendalam, secara kritis dan rasional. Berasal dari kata Yunani filosofis, yaitu cinta kebijaksanaan. Filsafat menggunakan pendekatan analitis untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai manusia, alam, Tuhan. Perilaku sering dianggap sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Secara lebih rinci, berikut ini adalah etimologi daripada kata filsafat. Pertama adalah philos dari Yunani, berarti cinta atau kekasih. Kemudian sophia, kebijaksanaan. Sebagai metode berpikir, filosofi atau filsafat memperoleh pengetahuan yang berakal pada kemampuan membentuk, mengevaluasi argumen, dan berpikir kritis. Sebagai pandangan hidup, yaitu filsafat memberikan keyakinan dasar untuk memandu perilaku dan pemahaman manusia terhadap kehidupan. Di samping itu, filsafat juga menjadikan objek kajian meliputi metafisika, epistemologi, pengetahuan etika, moral, dan logika penalaran. Plato mengartikan filsafat sebagai ilmu untuk mencapai kebenaran asli, sementara Descartes menyebutnya sebagai kumpulan pengetahuan yang menyelidiki Tuhan, alam, dan manusia. Secara ringkas, filsafat menuntut pemikiran yang jelas, terorganisir, dan mendalam untuk memahami hakikat segala sesuatu. Al-Ghazali menemukan 3 titik argumen yang sangat krusial yang tidak boleh ditawar. 3 hal yang tidak boleh ditawar tersebut adalah pendapat bahwa alam semesta itu adalah qadim. Ini sangat bertentangan dengan Islam, sehingga Al-Ghazali mengatakan para filsuf, para ahli filsafat tersebut kafir secara mendasar. Kemudian pendapat bahwa Tuhan hanya mengetahui hal-hal universal, bukan hal-hal yang sangat rinci mengenai kehidupan manusia. Ini pun juga ditentang oleh Al-Ghazali. Sementara filsafat masih mengurai hal tersebut, bahwa manusia diberi kesempatan untuk menentukan dirinya sendiri, boleh melakukan evaluasi, melakukan berbagai eksperimen mengenai hal-hal yang sifatnya pengalaman hidup, sifatnya adalah telah dilakukan oleh orang lain atau telah dilakukan dirinya sendiri, sifatnya empiris, ya. Filsafat sangat mendukung hal-hal tersebut. Itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah penolakan kepada kebangkitan hari akhir, yaumil akhir, bahwa bahwa jasmani nanti akan dibangkitkan, akan ada hari pembalasan, ada hari perhitungan, ada surga dan ada neraka. Di dalam filsafat tidak secara terang mengakui hal ini, sementara di dalam agama Islam, di mana Al-Ghazali menjadi tokoh pemikir Islam pada abad pertengahan, pada abad ke-10 Masehi, dia sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Namun ada hal yang unik juga, bahwa Ibnu Rus bahkan membalas cercaan Al-Ghazali tersebut dengan menulis buku Tahafut al-Tahafut, kerancuan di atas kerancuan, di mana sang Al-Ghazali mengatakan bahwa filsafat itu adalah rancu. Kemudian Ibnu Rus hidup di periode yang berdekatan setelah Al-Ghazali. Kemudian Ibnu Rus kemudian dia menulis bahwa kerancuan di atas kerancuan, tahafut at-tahafut. Ini adalah tulisan Ibnu Rus, sedikit mengkritisi tulisan Al-Ghazali. Dan selanjutnya, bagaimana masyarakat
Islam, masyarakat agamis pada era sekarang, era 21, abad ke-21, era kita ini. Masihkah kita menentang faham filsafat yang mencoba mengulik, memperdalam kemampuan berpikir manusia untuk mencari hal-hal yang lebih rumit, walau tidak akan pernah menemukan Tuhan sendiri. Nah, tapi paling tidak kita adalah mendekati di mana keberadaan Tuhan itu kita semakin dekat. Kita tahu bahwa akal manusia adalah ciptaan Allah, Sang Maha Pencipta. Jadi Allah non jauh di sana. Akal kita hanya segumpal atau sebongkah daging atau sebongkah organ-organ yang diisi oleh pengetahuan, setitik pengetahuan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kita secara filsafat ingin mempertajam, ingin mengasah, ingin menjadikan buah pikiran, memperoleh temuan-temuan baru mengenai kehidupan ini tanpa ingin mempertanyakan keberadaan Tuhan. Ini adalah sebetulnya sebuah kebijakan yang perlu kita dukung, karena sampai sekarang kita menemukan banyak ahli fikir dari non-muslim akhirnya justru masuk ke Islam karena tahu, memahami keotentikan daripada Al-Quran itu sendiri. Akhirnya dia menyerah, capek mencari kebenaran di luar Islam. Bahkan mereka sudah berfilsafat lama, berpikir, menggali ilmu pengetahuan. Kita tahu ada Albert Einstein, kita tahu beberapa pemikir lainnya yang menemukan Big Bang dan lain sebagainya. Itu mereka masih berkutat mencari hakikat jagat raya ini. Namun sebagian dari para ilmuwan yang lain sudah settle, sudah capek dan menemukan kebenaran hakiki yang ada di dalam Al-Quran, dan dia sekarang merintis masuk ke Islam dan dia meneruskan tradisi berpikirnya secara filosofis, secara filsafat. Ada tambahan sedikit mengenai filsafat ya. Ada 3 kosmolog, astronom dan fisikawan yang bernama Georges Lemaitre, Edwin Hubble, dan Albert Einstein. 3 orang ini memiliki ilmu yang sama sebagai kosmolog, sebagai astronom, dan sebagai fisikawan, dan mereka hidup di periode yang sama. Mereka saling ketemu satu sama lain, dan mereka sudah menyatukan ilmunya satu sama lain, saling menyetujui tentang temuan-temuannya, di mana Georges Lemaitre yang menemukan Big Bang, dan kemudian Edwin Hubble yang mengiyakan, dan kemudian Albert Einstein juga yang mengiyakan, di mana Big Bang adalah awan dari ciptaan Tuhan Sang Maha Esa dan sampai sekarang masih berkembang. Ini semua menunjukkan adanya ulah fikir manusia. Ini adalah buah daripada filsafat, menggali dan menggali. Mereka menggunakan ilmu matematika dan fisika dan astronomi, semuanya digabung, semua diramu dan menemukan keberadaan jagat raya ini. Walau mereka bertiga belum beragama Islam, namun paling tidak mereka tiga-tiganya sudah meninggal, namun paling tidak mereka sudah merintis jalan menuju ke Tuhan, bahwa memang alam jagat raya ini yang awalnya ditengarai sebagai sudah ada sebelumnya oleh Socrates, Plato, dan lainnya, kini telah terbukti bahwa sudah ada satu zat Sang Pencipta yang sudah ada sebelumnya, dan kemudian diikuti dengan alam jagat raya, yaitu ciptaan Sang Pencipta. Nah, kita yang hidup di abad sekarang, kita yang mengamati temuan-temuan mereka, tentunya sangat berterima kasih. Tinggal kita mengulang lagi temuan-temuan mereka, kita hitung lagi, kita ukur lagi, kita verifikasi lagi, sehingga ini menjadikan ilmu filsafat sangat berguna bagi kehidupan kita dan sangat mendukung tentang keberadaan Sang Tuhan Maha Pencipta. Demikian kawan-kawan.